Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani dan sehat jiwani, serta dalam lindungan Allah SWT dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama dan paling utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung. Yang baru bergabung silahkan Anda lihat video saya yang dulu-dulu, dan kalau belum subscribe silahkan subscribe, like, dan nyalakan notifikasi supaya kalau saya upload video baru Anda akan segera tahu gitu ya. Mohon ini Anda tonton sampai selesai. Kemarin saya bikin video waktu saya keracunan cat kolam dan thinner, itu Anda tidak menonton sampai selesai ya. Coba tonton sampai selesai karena di situ itu ada motivasi yang sangat bermanfaat sekali. Saya yakin itu ya. Tapi Anda tidak melihat sampai selesai ya. Sayang ya itu. Atau nanti Anda tonton lagi ya. Dan Anda nanti setelah lihat video saya ini, tonton video saya yang judulnya 7 terapi ala orang Jawa untuk meriliskan pikiran, perasaan atau jiwa ya, dan raga gitu. Itu memang kalau saya ditanya ilmiahnya apa, saya nggak tahu ya, itu dulu saya lakukan gitu ya. Mohon ini Anda tonton sampai selesai karena ini sangat penting sekali. Saya menyarankan Anda mulai nanti setelah Anda menonton video saya ini, Anda segera berbenah, segera lakukan yang saya sebutkan. Biar apa? Biar pikiran Anda tidak bertambah beban, biar sensasi yang Anda rasakan itu tidak makin bertambah gitu. Gitu ya. Oke, setuju? Setuju ya? Oh. Setuju Pak. Oh, tenan. Senyum dulu. Nah, ayo. Senyum tahan sampai 5 detik saja. Ayo senyum. Nah, begitu ya. Jadi sifat seseorang itu bisa ditandakan dari mulutnya ya, dari mulutnya. Kalau mulutnya sering cemberut, itu muka-muka yang kalau kita pandang itu menyebalkan. Coba kalau Anda senyum gini, ketemu orang, nah karisma Anda nanti akan bertambah begitu. Ya begini, mulai saat ini, nanti setelah Anda tonton video segera lakukan ini. Biar apa? Yaitu biar pikiran, beban yang ada di pikiran Anda, di otak ini, itu tidak bertambah. Gitu. Makanya saya sering menyarankan Anda untuk apa? Yaitu untuk heningkan pikiran. Bisa yaitu melalui yang namanya adalah manekung ya. Manekung itu istilahnya itu olah nafas begitu. Terus semedi atau merasakan nafas. Semedi itu merasakan nafas. Sebelum merasakan nafas, Anda harus latihan olah nafas. Gitu. Karena gini, kalau Anda tidak melatih olah nafas, tubuh itu hanya sebuah angan-angan. Ya, hanya sebuah yaitu angan-angan begitu. Istilahnya itu ya nggak tahu apa itu kalau saya sebutkan, hanya angan-angan. Nah itu pernapasan itu bagus untuk
supaya energi kita itu naik. Akhirnya kesadaran itu tidak goncang. Gitu. Itu yang perlu Anda ketahui. Karena kelelahan fisik di manusia itu sebenarnya yang menyebabkan adalah kelelahan di pikiran. Gitu. Anda mungkin tidak banyak aktivitas, tetapi merasa capek, merasa lemah, ya, ngos-ngosan. Itu bukan Anda nggak kuat. Karena apa? Tenaga, stamina Anda itu masih yaitu terbebani oleh pikiran-pikiran yang nggak karuan, yang nggak penting. Akhirnya otak ini boros energi. Energi yang harusnya untuk raga Anda itu larinya ke otak. Misalnya saja begini, Anda selalu berangan-angan, misalnya begini, wah besok saya harus, misalnya harus ketemu ini, wah besok saya harus mengerjakan ini, besok saya harus ke sana. Nah, itu secara tidak Anda sadari, energi Anda itu sudah berkurang. Gitu. Berkurang kemana? Yaitu berkurang karena angan-angan Anda. Apalagi kalau Anda punya sifat yang was-was. Nah, energi Anda itu terbuang dengan sia-sia. Gitu. Itu yang perlu Anda ketahui. Nah, dari mulai sekarang ya, mulai sekarang atau Anda nanti setelah nonton video saya ini, segera Anda lakukan hal-hal yang saya sebutkan. Yang pertama adalah Anda itu harus punya pembimbing, harus punya mentor, harus punya motivator. Nah, ini mentor ini ada yang segi dari profesinya. Misalkan seorang psikolog, psikiater, ahli hipnoterapi. Nah, itu memang penting, Pak, seorang psikolog, psikiater, ahli hipnoterapi. Penting. Walaupun saya tidak pernah ke psikolog, ya. Tidak pernah ke psikiater, tidak pernah di hipnoterapi. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Saya memang tidak melakukan itu semua karena pernah saya sebutkan, yaitu saya sudah kehabisan uang. Kehabisan uang dalam arti ya saya berobat ke sana ke sini, shopping dokter, ya habis uang saya. Akhirnya saya pakai BPJS begitu. Nah, ini psikolog ya penting. Karena apa? Seorang psikolog itu tahu mempelajari ilmu jiwa, ya. Apalagi seorang psikiater yang bisa merekomendasikan obat, gitu. Tapi di sini yang perlu Anda catat, obat semahal apapun itu efeknya kecil, bahkan mungkin tidak ada efeknya selama Anda belum bisa merubah pola pikir Anda. Selama pikiran Anda belum hening, itu tidak bisa menghilangkan langsung begitu. Ya. Motivator, ya, Anda bolehlah dapat motivator atau mentor seorang psikolog, diberi tuntunan-tuntunan begini, ya, itu tidak akan bisa masuk ke pikiran Anda kalau Anda belum merubahnya sendiri, begitu. Jadi seorang psikolog itu mengarahkan ini loh, begini loh, begini. Nah, hasilnya itu ada di diri Anda, gitu, di pikiran Anda. Terus bagaimana dengan hipnoterapi, Pak? Kalau hipnoterapi, apalagi kalau yang ahli betul dalam hipnoterapi. Kalau dulu saya sering mendengarkan audio afirmasi relaksasi dari Mas Arya Surya Official di YouTube-nya, ya. Itu sebelum saya tidur saya dengarkan itu terus. Dan betul, memang oh ternyata afirmasi-afirmasi yang ada self talk, yang kita disuruh berbicara pada diri sendiri, itu perannya sangat mujarab sekali, sangat berperan sekali, ya. Jadi Anda jangan sepelekan itu. Kebanyakan kan Anda tanya obatnya apa, minum obat apa, begitu. Padahal
sugesti yang kita tanamkan di diri kita itu adalah obat. Sugesti dari seorang hipnoterapi, seorang psikolog, seorang psikiater, itu juga obat. Kebanyakan kita tidak menyadari, gitu. Kok Pak Yono menyebut Mas Arya Surya terus? Iya, karena saya dengarkan audionya Mas Arya Surya itu sampai berbulan-bulan, gitu. Yang akhirnya saya belajar yaitu meditasi. Karena itu meditasi itu sebenarnya hampir sama sih dengan relaksasi itu. Tetapi di meditasi ini ada yang namanya yaitu pemusatan pikiran, pemusatan nafas. Akhirnya menimbulkan kesadaran, begitu. Dan meditasi itu bisa dilakukan dengan diam saja. Diam tidak berpikir. Diam tidak berpikir. Setiap kita berpikir yang nggak jelas, langsung pikiran itu kita tujukan kepada nafas. Nah, itu. Ya, itu. Jadi, Anda boleh kok ke psikolog. Siapa yang larang? Nggak ada. Anda boleh ke psikiater. Anda boleh hipnoterapi dari siapapun. Tapi kalau saran saya, coba dengarkan dululah audio afirmasi dari Mas Arya Surya. Gitu ya, karena saya menyarankan itu karena saya ya melakukan. Nggak mungkin saya menyarankan apa yang tidak pernah saya lakukan. Ya saya dulu banyak ya, ada sih ya channel-channel yang membahas ini ada. Tetapi saya lebih konsen ke Dr. Andri sama Mas Arya Surya. Gitu. Itu yang lainnya itu terus terang ya bukannya tidak baik. Bagus. Tetapi saya inginnya itu dari segi medis, yaitu dari Dr. Andri, dan dari segi ketenangan pikiran dari Mas Arya Surya, begitu ya. Ada lagi ya yang saya ikuti yaitu kuliah psikologi, gitu ya. Itu yang akhirnya saya beli buku masalah psikologi, saya beli buku meditasi, saya belajar dan sebagainya, olah nafas, begitu. Nah, itu yang perlu Anda lakukan ya. Jadi mulai saat ini yaitu Anda harus punya pembimbing. Boleh dari YouTube. Ya, bisa dari YouTube karena kebanyakan motivator yang ada di YouTube itu saya yakin dulunya dia juga menonton motivator dari orang lain, begitu di YouTube juga, gitu ya. Terus yang selanjutnya, yang kedua, mulailah hindari tontonan yang tidak menggambarkan tuntunan. Anda boleh mengembangkan sendiri tontonan yang tidak menggambarkan tuntunan. Nah, kan sekarang banyak kan tontonan tidak menjadi tuntunan. Sekarang yang lagi viral-viral itu, terus ya pokoknya hindarilah berita-berita yang ujaran kebencian, terus pokoknya yang membuat pikiran Anda kacau, atau Anda selalu melihat berita gejala-gejala penyakit, terus orang meninggal karena ini, karena itu, karena asam lambung. Ya itu ya perlu, tetapi untuk sementara Anda sekarang hindari. Mulailah tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Jangan Anda selalu melihat tontonan yang tidak bisa menjadi tuntunan. Ya, gitu. Anda segeralah ceramah-ceramah agama ya, kalau muslim ya dari ustadz, dari kiai, ceramah-ceramah itu Anda dengarkan, karena itu apa? Anda bisa menonton dan Anda bisa mendapat tuntunan, kan begitu. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, mulailah untuk heningkan pikiran. Ini sudah berkali-kali saya utarakan, saya sampaikan, heningkan pikiran. Bagaimana caranya, Pak? Yaitu relaksasi. Dan nanti segera tonton video saya yang 7 terapi ala orang Jawa. Ya, itu. Ya, pikiran Anda memang harus hening dulu. Selama pikiran Anda belum hening, kekacauan ini masih akan terjadi terus. Pertentangan di pikiran ini akan selalu terjadi. Gitu. Perang antara pikiran positif dan pikiran negatif. Pikiran positif pasti kalah.
Ya, saya yakin kalah. Ibaratnya begini, ya, cat apa air lah, air minum, satu gelas ditetesi tinta warna hitam satu tetes. Saya yakin airnya akan hitam. Gitu. Ya atau tidak? Kalau nggak percaya, coba. Kita ibaratkan aja air minumnya itu pikiran yang positif, ya. Dimasuki pikiran negatif, yaitu tinta warna hitam. Hanya satu tetes. Setelah diaduk, warnanya pasti hitam. Nah, sekarang coba. Kalau pikiran kita sudah negatif, saya ibaratkan satu gelas berisi tinta, ya, tinta warna hitam. Ya. Coba Anda tetesi susu yang warnanya putih, satu sendok atau satu gelas, tidak akan bisa berubah menjadi putih jernih. Nah, itu. Jadi mulai sekarang yaitu Anda segera heningkan pikiran Anda, biar pikiran Anda hening, bisa berpikir dengan jernih. Itu, ya. Terus yang keempat, tetap berpikir yang rasional dan hilangkan pikiran yang irasional, atau hilangkan pikiran yang tidak masuk akal, ya, dan mulailah berpikir yang masuk akal, yang bisa ditangkap dengan logika, gitu. Misalkan Anda, saya yakin karena sakit nggak sembuh-sembuh, shopping dokter, sudah begini-begini nggak sembuh-sembuh, Anda yakin, saya yakin Anda beranggapan disantet orang, diguna-guna orang. Nah, mulai hentikan itu. Nggak ada hubungannya psikosomatis, asam lambung, anxiety disorder itu dengan santet. Ya, gitu. Kita mulai sekarang berpikir yang rasional, yang masuk akal. Begitu saja. Tuh, ya. Kalau Anda pergi ke mana, misalnya ke orang pintar, dikatakan, wah, ini ada ini di hidungmu, ini ada itu di hidungmu. Oh, tenang. Sudah, mulai sekarang tinggalkan itu, tinggalkan, ya, tinggalkan. Terus yang kelima, tetap tumbuhkan semangat Anda, ya. Anda harus menumbuhkan semangat. Caranya bagaimana Anda untuk menumbuhkan semangat? Yaitu jangan malas. Kecuali malas berpikir. Jangan malas untuk menggerakkan badan Anda. Jangan malas untuk menaruh raga Anda itu di luar rumah. Ya. Jangan malas melangkahkan kaki Anda walaupun 10 langkah atau berapa langkah. Jangan malas menggerakkan badan Anda. Saya sudah mengajarkan yaitu pelenturan saraf, ya. Anda cari nanti di deskripsi, gitu. Yang selanjutnya yang keenam, tenang dalam menghadapi apapun. Mulai sekarang, saat ini, setelah Anda menonton video saya ini, tetap tenang dalam menghadapi apapun. Menghadapi masalah maupun menghadapi sensasi. Memang ini susah, tetapi kalau kita mau melatih, saya yakin pasti bisa. Anda mendapat masalah apapun, kalau Anda tidak menghadapi dengan tenang, nanti akan menimbulkan masalah yang baru. Gitu. Anda misalkan menghadapi masalah ini, terus akhirnya marah-marah, mengumpat. Nanti akhirnya, ya, logika Anda itu akan hilang. Makanya banyak orang yang karena marahnya itu bisa menghilangkan logikanya, ya, menghilangkan akal sehatnya. Hanya karena mungkin persoalan yang kecil, mungkin bisa sampai membunuh orang, menganiaya orang. Nah, itu karena apa? Marah yang nggak bisa dikontrol. Gitu. Ya, pokoknya tenang dalam menghadapi apapun. Sensasi Anda hadapi dengan tenang. Saya ini berbicara walaupun susah. Latih. Saya dulu juga nggak bisa kok, tapi lama-kelamaan bisa. Setiap saya menghadapi sensasi, akhirnya saya dulu itu sedikit demi sedikit untuk tetap tenang. Walaupun itu susah.
ada semacam pemberontakan di hati ini. Gitu. Tuh ya. Mulailah dari sekarang. Kapan lagi? Kapan lagi kalau Anda nggak mau dari sekarang, kapan lagi? Apakah Anda ingin menunda-nunda? Anda menunda 1 menit sama saja menunda kesembuhan Anda 1 bulan. Gitu. Ya. Terus yang ketujuh, mulailah dari sekarang selalu berpikir yang positif. Catatan, walau itu susah, tetapi tidak ada kata yang susah kalau kita bisa melatih. Ya, pikiran Anda bisa positif itu dari tontonan dan pendengaran Anda, dari penglihatan dan pendengaran Anda. Itu makanya saya tak henti-hentinya tontonan Anda, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, itu harus positif. Karena apa? Anda harus tahu makanan di jiwa Anda itu dari penglihatan dan pendengaran, gitu. Ya. Terus yang ke-8, latihan mengalihkan pikiran. Ini yang penting. Misalkan Anda merasakan sensasi berpikirnya itu, misalnya begini, Anda merasakan jantung ini berdebar-debar. Berpikirnya pasti kan sakit jantung. Padahal dari hasil EKG itu normal. Kalau Anda belum EKG, silakan EKG kalau jantung Anda sering berdebar-debar. Biar apa? Biar Anda tidak menebak-nebak sendiri. Nah, saat Anda berpikir, wah saya sakit jantung. Kalau memang sudah ada hasilnya normal, EKG, ya sudah, oh normal kok. Alihkan pikiran Anda, alihkan. Gitu. Bisa mengalihkan pandangan. Ya, orang melamun, ingat ya, orang melamun itu panca indera itu akan mati ya, gitu. Makanya kadang orang melamun itu kalau terkejut, dia baru sadar, gitu. Nah, sekarang Anda harus bisa mengalihkan pikiran dan mengalihkan pandangan. Itu ya, itu. Kalau Anda misalnya memandang sesuatu kayak, kok kayak gue, segera alihkan pandangan ke yang lain, gitu. Ya, itu yang perlu Anda catat. Terus yang 9, mulai saat ini Anda harus memiliki persepsi yang positif. Persepsi itu apa sih? Gini ya, sensasi. Kita mulai dari sensasi dulu. Sensasi itu apa yang diterima oleh panca indera. Dan sensasi itu menghasilkan yaitu persepsi atau pemaknaan. Misalkan Anda mendengar burung kedasi, persepsi Anda saya yakin, wah, kan ada kematian. Wah, mati. Nah, saya yakin persepsi Anda begitu. Mulai sekarang rubah persepsi itu. Kalau ada burung bunyi itu ya namanya juga burung. Itu anggap saja itu mitos. Karena apa? Burung itu sudah menjadi mitos, jadi persepsi Anda yang sudah yang enggak begitu. Nah, itu ya. Misalnya banyak sih. Misalnya Anda mencium bau apa, melihat apa. Kalau Anda persepsinya yang horor-horor, ya itu. Nanti akan menimbulkan sebuah ilusi-ilusi. Tuh ya. Semoga Anda paham. Terus yang ke-10, melatih untuk tidak berpikir apa-apa. Ya. Latih diri Anda untuk tidak berpikir apa-apa. Ini bisa Anda lakukan dalam meditasi. Malas berpikir. Dan ini bisa Anda lakukan kalau Anda Muslim sering istighfar, zikir, ya, subhanallah, 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 subhanallah. Gitu terus begitu. Nggak pakai ini nggak apa-apa. Tetapi kalau saya pakai ini karena untuk apa? Untuk mensugestikan saya bahwa ini loh saya sedang zikir, begitu. Biar tangan saya bergerak, mulut saya bergerak, pikiran saya itu hanya tertuju pada kata-kata saya. Subhanallah, subhanallah. Tangan saya ini juga bergerak. Tuh ya, semoga Anda paham. Dan kalau Anda non-muslim, ya silahkan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Gitu. Terus yang ke-11. 11 ya? Kok lupa saya? Sabar. Nah,
Memang sabar ini mudah diucapkan, tapi susah untuk diterapkan. Saya tahu ya, saya tahu. Nah, tetap sabar, nikmati prosesnya. Semua kalau kita itu nikmati prosesnya, maka ya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu. Jangan langsung ingin memetik hasilnya. Begini, Anda makan nasi saja ya. 1 butir nasi atau 1 kilo lah, 1 kilo nasi ya, 1 kilo nasi itu dihasilkan oleh petani ya. Mulai dari membajak ya, menanam, mupuk, membersihkan gulmanya dan sebagainya dijemur ke mesin penggiling, akhirnya jadi beras menjadi nasi. Prosesnya itu panjang gitu. Ya, tetap sabar. Terus yang selanjutnya adalah yang ke-12, ikhlas. Ikhlas ya. Ini memang mudah diucapkan tapi susah untuk diterapkan. Tetapi ya itu, latih. Terus Anda pasti bertanya, apakah Pak Suyono sudah bisa sabar, bisa ikhlas, dan sebagainya? Saya ini manusia biasa ya. Ya sabar itu ada batasnya ya. Memang saya juga melatih, saya baru melatih ya. Terus ikhlas saya juga baru melatih. Bukan berarti saya berbicara di sini saya itu lebih pintar dari Anda. Bisa saja Anda itu lebih pintar dari saya. Gitu. Ya oke, itu saja ya. Nggak usah lama-lama. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.